Kita coba tanya dulu ke Bang Mardhani dulu deh, Be. Bang Mardhani sebagai politisi belum beres kerjanya, gak fokus kerjanya. Menurut Bang Ferdinand tadi, gimana Bang Mardhani? Salah fokus. Ya kalau pejabat publik harus terima nasib memang. Banjir sedikit, ada yang kayak Bu Siska turun ke jalan. Walaupun saya heran juga Bu Siska, masa turun ke jalan banjir impeachment gitu kan. Ada Anies mundur. Kalau buat saya, ayo mau class action monggo, mau protes monggo. Tetapi ketika dikaitkan dengan Anies turun, buat saya berlebihan. Karena warga udah nggak percaya, Pak. Iya. Kalau warga udah nggak percaya, nanti kalau Bu Siska lihat data tadi, Babe bilang bandingkan dengan 2003, 2017, 2020 ini. Warga yang tidak suka dengan Pak Anies. Yang tidak suka karena tidak move on atau karena warga yang memang kecewa atau gimana? Bolak-balik bilang move on, Mbak. Yang tidak suka dengan kinerja. Nggak suka dengan kinerja. Karena yang tidak suka dengan kinerja itu kan belum berapa tentu. persen dari total jumlah masyarakat Indonesia? Saya warga biasa, yang bukan untuk peneliti-peneliti kayak gitu. Jadi hanya dari komunitas-komunitas yang sudah merasa resah, merasa galau, dan akhirnya marah. Dan hak kami untuk berbicara di depan balai kota. Karena kan sekarang balai kota susah, Pak. Untuk kami warganya itu berbicara. Ketutup dan ditutup gitu kan. Sulit untuk berkomunikasi. Oh, kalau itu salah satu cara ya, Pak. Ya udah ngomong aja di depan balai kota. Kalau itu nggak boleh. Balai kota tetap terbuka. Nanti, terus terbuka. Nanti kalau saya berapa kali ke balai kota, tidak dikenal, masuk saja, tidak ada parkirnya, itu jadi rumah rakyat. Itu nggak boleh, nggak boleh begitu. Asal jangan demo mau nurunin. Kalau mau demo nurunin memang mungkin ada respon. Jadi kalau buat saya, Ferdinand benar. Ada beberapa yang harus dibahas oleh Mas Anies. Dan sebagai pejabat publik, apalagi gubernur dengan anggaran besar, dengan penduduk 9 juta, 1001 permohonannya. Tetapi dalam catatan saya, kalau kita bahas clarity, kejelasan, Anies mampu menunjukkan kepemimpinan. Banjir Jakarta dengan curah hujan yang luar biasa ini mampu diselesaikan, tidak sampai 5 hari selesai. Daerah-daerah yang strategis tidak kena. Sesudah itu justru menimbulkan kesetiakawanan sosial, karena sesudah itu semuanya saling bergotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi catatan yang tadi benar, harus dibawa. Dan cara paling baik kayak gini kan. Ini malah saya turun ke Kampung Melayu ya, karena kebetulan dapur saya Jakarta Timur. Mereka bagus dengan banjir ini, mulai membandingkan mana yang lebih bagus, naturalisasi atau normalisasi. Normalisasi pokoknya dibikin lurus, naturalisasi ikut alam aja, jangan dibabat pohonnya. Ternyata masyarakat suka dengan naturalisasi. Tetapi kata Pak Basuki, Menteri PU kita, ada beberapa yang bisa disodet. Buat saya kombinasi ini bagus, dan dengan ada diskursus publik bagus. Menurut saya Mas Anies bisa banyak belajar dari masukan yang ada. Masukan sekeras Bu Siska juga buat Mas Anies mesti, karena beliau kan harus naik kelas gitu kan, harus diterima gitu. Cuman soal kemacetan yang tadi Bang Ferdinand katakan nggak fokus, prestasinya ada. ADB itu telah mengeluarkan Jakarta dengan prestasi Bang Anies, telah mengeluarkan tidak lagi masuk 10 besar. Padahal tadinya nomor 4 termacet di dunia. Terus nomor 7. Terus keluar versi ADB loh, versi Bank Dunia loh ya. Nah itu sebuah prestasi. Jadi prestasi itu nggak bisa diukur dari seorang Pak Ferdinand dibandingkan dengan ADB. ADB ini kan besar. Jadi kalau umpamanya akan ditertawakan kalau seandainya Bang Ferdinand bilang kagak ada pengaruhnya dengan kemacetan. Ternyata ADB mengatakan itu sebuah prestasi. Ya orang pasti akan mengambil pendapat yang ADB lah, bukannya Bang Ferdinand gitu. Oke Bang, dibanding sama ADB nih Bang. Lagi seperti itu. Jadi begini, yang hidup di Jakarta ini adalah warga Jakarta, bukan ADB. ADB itu kan mengukur dari beberapa indikator-indikator yang mereka riset di lapangan. Tapi kita juga ngerasain beda jauh kemacetannya mulai berkurang dong Bang. Kalau dibilang beda jauh, tidak juga. Kalau dibilang ada berkurang, betul. Tetapi yang saya pertanyakan adalah kerugian yang akan diderita oleh masyarakat karena mobilnya ini harus keluar tanggung-tanggung dengan adanya ganjil genap. Seperti saya yang hanya punya mobil 1, Pak Babe mungkin mobilnya 2, platnya ada yang genap ada yang ganjil, tidak masalah. Saya mobilnya 1. Ada public transportation Bang. Public transportation masalahnya masih di jalan raya. Justru akan dialihkan ke public transportation yang bagus gitu. Biaya tinggi akhirnya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat
masyarakat swasta mungkin yang harus bekerja pagi, dari rumah dia tidak bisa bawa mobil, dia harus memesan mungkin ojek online atau apa, akhirnya dia bertambah. Nah, sementara ada jalan-jalan atau cara lain untuk bensin lebih menyelesaikan. mahal daripada transportation, Bang. Oh tidak. Public transportation itu murah, cuma 8.000 perak sampai 8.000 perak, tapi dari rumah ke halte busway, Babe harus tahu berapa keluar untuk bayar ojek. Jadi gini, memang masalah Jakarta seperti juga masalah kota besar yang lain kompleks. Nah, kayak pendekatannya, masukan harus diterima, tapi kebijakan harus jalan. Ada kebijakan jangka pendek. Ya. Ganjil genap itu memang wajib diterapkan karena Mas Anies punya prioritas Baik. jalan kaki dulu, Oke, baik. sepeda dulu. Tapi pada saat yang sama yang Mbak Hekai bilang benar, jumlah pengguna transportasi publik itu 2 kali lipat. Sekarang udah hampir 1 juta pengguna setahun. Sehari itu udah bagus sekali, tetapi memang masih banyak yang harus diperbaiki. Oke, Begitu. diskusi nanti kita kita lanjutkan. terbuka terus Kita untuk iklan dulu, Be. perbaikan. Oh, iya, Nanti dulu, Be. nanti. Kita kembali sesaat lagi, pemirsa.